Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai isi perbendaharaan hati. Nat ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Hati adalah perbendaharaan yang menyimpan segala sesuatu yang kita alami, yang kita pikirkan, dan yang apa kita rasakan. Jika hati kita dipenuhi dengan kebaikan, kasih, dan kebenaran, maka perkataan dan tindakan kita akan mencerminkan hal-hal tersebut. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan kejahatan, kebencian, atau kepahitan, maka hal-hal itulah yang akan terlihat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita untuk introspeksi diri. Apa yang memenuhi perbendaharaan hati kita? Apakah kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, kasih, dan pengampunan, atau justru dengan kepahitan, iri hati, dan keinginan duniawi? Firman Tuhan mengingatkan bahwa hati adalah sumber kehidupan, dan apa yang ada di dalamnya akan menentukan bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Mari kita berusaha untuk senantiasa mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan perenungan akan kasih setia Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, mengeluarkan perkataan yang membangun dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Ingatlah, hati yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan itu dimulai dari apa yang kita izinkan untuk mengisi hati kita setiap hari. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita bersama? Pesan Tuhan yang pertama adalah hati sebagai sumber kehidupan. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menegaskan bahwa hati adalah sumber dari segala perkataan dan tindakan kita. Apa yang ada di dalam hati akan menentukan bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita bertindak. Apakah hati kita dipenuhi kasih, kebaikan, dan kebenaran, atau justru dengan kepahitan, kejahatan, dan hal-hal yang negatif? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menjaga hati dengan sungguh-sungguh, karena dari situlah kehidupan kita akan terpancar. Amsal 4 ayat 23. Pesan Tuhan yang kedua adalah perkataan sebagai cerminan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan kita adalah gambaran langsung dari apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita baik, perkataan kita akan membangun, menguatkan, dan mendorong orang lain, atau perkataan kita akan menjadi berkat. Tetapi sebaliknya, jika hati kita jahat, perkataan kita bisa menyakiti, merusak, dan memecah belah. Mari kita belajar untuk berhati-hati dalam berkata-kata, karena setiap kata yang kita ucapkan itu memiliki dampak yang luar biasa.
Pesan Tuhan yang ketiga adalah pentingnya mengisi hati dengan hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajak kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Jika kita mengisi dengan firman Tuhan, kasih, kebenaran, kebaikan, maka hal-hal yang baiklah yang akan keluar dari kehidupan kita. Bagaimana kita mengisi perbendaharaan hati kita setiap hari? Apakah kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Pesan Tuhan yang keempat pagi hari ini adalah panggilan untuk bertobat dan memperbaharui hati. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita menyadari bahwa hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan memperbaharui hati kita. Tuhan sanggup mengubah hati yang keras dan penuh kejahatan menjadi hati yang lemah lembut dan penuh dengan kebaikan. Pesan Tuhan yang kelima adalah menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, ketika hati kita dipenuhi dengan kebaikan, kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan dan tindakan kita akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, dengan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga hati, mengisi dengan hal-hal yang baik, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, agar kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini. Mari kita isi hati kita, pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan, supaya apa yang keluar dari kehidupan kita lewat perkataan, lewat pikiran, lewat tindakan kita adalah kebaikan-kebaikan yang menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya sepanjang hari ini. Ingat, Tuhan ada bersama Bapak, Ibu, Saudara untuk menolong dan memberkati Bapak, Ibu sepanjang hari ini. Salam, haleluya, amin.